Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke lah ya guys ya. Di sini teman-teman ada yang menanyakan kepada saya ya guys ya, bagaimana cara menghapus csrss.exe. Sedangkan csrss.exe ini merupakan proses yang paling penting dari Windows ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman kalau misal ada yang menganggap csrss ini adalah sebuah virus, silakan teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya ya guys ya mengenai csrss. Bahwa csrss ini atau Client Server Runtime Process merupakan program yang bisa dibilang atau proses ya guys ya, sistem ya guys ya dari Windows yang paling penting ya guys ya, dan tidak bisa dihapus sama sekali. Sehingga kalau misalnya teman-teman di sini ya guys ya, oke saya akan contohkan ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin mencoba menghapus atau bisa dibilang mungkin mencoba ya, sederhananya adalah ini ya guys ya, mengentak prosesnya ya guys ya. Oke, hal tersebut pasti akan menimbulkan hal yang seperti ini ya guys ya. Oke, pasti teman-teman akan mengalami kayak gini ya guys ya. Tidak akan bisa sama sekali ya guys ya. Karena mengapa? Karena akan blue screen seperti ini ya guys ya. Jadi bagaimana solusinya ya guys ya? Kalau misalnya CSRSS teman-teman ternyata mengalami sebuah virus gitu ya, bisa dibilang mendapatkan sebuah virus gitu ya guys ya. Oke, lalu langkahnya bagaimana ya guys ya? Oke, teman-teman yang perlu penting adalah ternyata CSRSS ini memang bisa disusupi oleh sebuah virus ya guys ya. Sehingga teman-teman memang harus menghapus virusnya, bukan CSRSS-nya. Tapi bagaimana caranya ya guys ya? Sedangkan CSRS ini adalah sebuah sistem yang paling penting dari Windows ya guys ya, dan tidak bisa dihapus ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman hapus, maka akan terjadi yang seperti demikian ya guys ya, akan blue screen ya guys ya. Lalu bagaimana caranya? Ya oke ya guys ya, di sini saya akan mencontohkan tutorialnya ya guys ya. Ini merupakan tutorial yang paling efektif ya guys ya, daripada teman-teman harus menggunakan antivirus atau bahkan menginstal ulang ya guys ya. Oke, di sini saya akan contohkan ya guys ya caranya ya guys ya. Oke, teman-teman pertama cukup siapkan instalan Windows teman-teman. Terlepas mau dari teman-teman menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, itu sama aja ya guys ya. Mau Windows XP sekalipun juga teman-teman bakal sama saja prosesnya ya guys ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman masuk saja ke dalam instalan Windows-nya ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman punya file ISO, silakan bisa di-mount terlebih dahulu ya guys ya, sehingga teman-teman bisa mengakses file ISO-nya tersebut ya guys ya. Oke, setelah itu bagaimana caranya? Oke, setelah itu silakan teman-teman menuju ke file di dalam ISO tersebut adalah source ya guys ya. Oke, setelah teman-teman menuju ke source, silakan teman-teman menuju ke file yang namanya adalah install.wim. Ini merupakan file terbesar yang ada di instalan dalam Windows ya guys ya, di dalam ISO filenya ya guys ya. Karena mengapa? Karena install.wim inilah yang mengontain dari file Windows teman-teman ya guys ya, sehingga Windows teman-teman bisa terinstall gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman ingin membuka file ini, maka tidak akan bisa dibuka ya guys ya. Bagaimana caranya? Oke, di sini juga teman-teman perlu menginstal aplikasi archiver seperti WinZip ya guys ya. Oke, di sini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan 7-Zip. Karena mengapa? Karena 7-Zip bisa membuka berbagai ekstensi ya guys ya. Oke, di sini saya akan contohkan untuk membuka menggunakan 7-Zip ya guys ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman install.wim-nya buka menggunakan 7-Zip ya guys ya. Oke, setelah teman-teman menggunakan 7-Zip, maka di dalam install.wim ini teman-teman akan terbuka file yang kayak gini ya guys ya. Oke, ini mirip kayak di hard disk C teman-teman ya guys ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman menuju ke file Windows. Setelah itu silakan menuju ke sistem 32. Setelah itu silakan menuju ke csrss.exe. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin bisa ketebak ya guys ya, bahwa caranya adalah bagaimana, yaitu mereplace file CSRSS teman-teman yang sudah terkonten oleh virus itu dengan file CSRSS yang ada di instalan Windows teman-teman. Oke ya guys ya. Nah, di sini silakan teman-teman copy saja ke desktop teman-teman ya guys ya, biar lebih mudah ya guys ya. Nah, setelah itu silakan close semua dan oke ya guys ya. Nah, oke ya guys ya. Mungkin teman-teman sudah mulai mengerti ya bagaimana prosesnya ya guys ya, yaitu mereplace ya guys ya file CSRSS ini. Tapi permasalahan paling penting adalah file CSRSS ini tidak bisa di-replace oleh teman-teman ketika di dalam Windows. Lalu bagaimana caranya? Pakai save mode juga teman-teman nggak bakal tidak bisa ya guys ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman menggunakan flash disk ya guys ya, atau misalnya menggunakan CD ya guys ya, silakan teman-teman bisa masukin saja atau bisa dibilang mount dulu ya guys ya, atau dibakar dulu ya guys ya file ISO-nya ke dalam flash disk teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah ngerti ya caranya ya guys ya, menggunakan Rufus atau menggunakan Ultra ISO dan lain sebagainya. Nah, setelah itu silakan teman-teman masukkan dan silakan restart komputer teman-teman seperti ini ya guys ya. Silakan teman-teman restart saja komputernya seperti ini. Oke. Nah, setelah komputer teman-teman di restart, silakan teman-teman atur bootnya terlebih dahulu, misalnya ke dalam BIOS ya guys ya, seperti ini. Silakan atur bootnya untuk yang paling pertama adalah CD-ROM drive. Nah, di sini saya akan ubah untuk yang paling pertama adalah CD-ROM drive ya guys ya. Baru yang kedua silakan masukkan hard drive ya guys ya. Silakan ketekan F10, lalu silakan yes.
dan silakan teman-teman langsung masuk ke dalam file instalasi Windows teman-teman ya guys ya. Oke, di sini sambil menunggu ya guys ya. Mungkin untuk fitur opsional atau bisa dibilang mungkin untuk jaga-jaga ya guys ya. Silakan teman-teman buat sistem restore point terlebih dahulu ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga udah mengerti ya cara untuk menggunakan sistem restore point-nya ya guys ya. Atau kalau misalnya teman-teman ternyata masih belum menggunakan sistem restore point, nah di sini saya juga akan kasih tahu caranya ya guys ya, yang lebih aman tanpa perlu menggunakan sistem restore point tersebut ya guys ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman menuju ke instalan sini. Nah, silakan pilih bahasanya. Sebenarnya pilih bahasa juga nggak perlu sih ya guys ya, karena kita menuju ke repair ya guys ya, nggak akan install ulang lagi ya guys ya. Nah, di sini tenang ya guys ya, kita nggak akan install now, tapi kita akan repair your computer ya guys ya. Oke, prosesnya silakan tunggu saja ya guys ya. Ini akan tergantung dari seberapa besar hard disk C teman-teman. Kalau misalnya semakin besar, biasanya akan semakin lama ya guys ya. Oke, nah di sini silakan next. Nah, setelah itu silakan teman-teman menuju ke command prompt. Oke lah ya guys ya. Setelah teman-teman menuju ke command prompt, silakan teman-teman buka Notepad. Loh, kenapa kok kita harus buka Notepad? Oke ya guys ya, karena kita ingin membuka file Explorer ya guys ya, atau Windows Explorer. Karena di dalam repair ini kita tidak bisa membuka Windows Explorer ya guys ya. Oke, caranya berikutnya bagaimana guys ya? Silakan teman-teman menuju ke open dan voila, terbukalah Windows Explorer ya guys ya. Oke, lalu teman-teman silakan jangan lupa ya guys, ini yang paling penting adalah file of type-nya silakan ubah ke all files. Lalu silakan teman-teman menuju ke ini teman-teman ya guys ya, hard disk drive teman-teman ya guys ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke file CSRSS yang sudah kita tadi buat ya guys ya, sudah kita tadi copy ya guys ya, yang dari instalan ya guys ya. Oke, silakan teman-teman menuju ke hard disk C, lalu teman-teman menuju ke file yang tadi ya guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman tadi nyimpannya di desktop, oke, kita langsung ke desktop ya guys ya. Oke, ini file CSRSS yang sudah kita tadi copy ya guys ya, di desktop ya guys ya. Oke, silakan klik kanan di CSRSS ini, silakan klik copy. Setelah itu kita akan mereplace ya guys ya filenya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke hard disk C-nya ya guys ya. Oke, hard disk C. Setelah itu ke Windows. Terus langsung ke sistem 32 seperti ini. Setelah itu silakan temui file csrss.exe. Nah, ini kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah membuat sistem restore point, silahkan langsung replace saja filenya, tidak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang masih belum membuat sistem restore point, langkah-langkah lebih baiknya teman-teman silahkan rename dulu file yang lama ya guys ya. Misalnya menggunakan gini old ya guys ya. Oke, misalnya ya guys ya. Silahkan sih teman-teman bebas mau namanya apa aja. Setelah itu silahkan teman-teman klik kanan di sembarang tempat, lalu klik paste. Nah, kita sudah berhasil mereplace file CSRSS kita ya guys ya. Oke, setelah itu silahkan close semuanya ya guys ya. Oke, silahkan close semuanya, lalu silahkan teman-teman restart. Oke, di sini saya akan sebagai pembuktian ya guys ya, apakah metode ini berhasil ya guys ya, kalau kita mengubah file CSRSS kita ya guys ya, apakah file CSRSS kita yang baru ini bisa masuk ke dalam Windows? Oke, sekarang kita akan buktikan ya guys ya. Oke, disclaimer ya guys ya, ini work ya guys ya. Oke, sudah terbukti ya guys ya, tidak kenapa-napa ya guys ya. Oke, sekarang gitu ya guys ya. Oke, berarti artinya CSRSS teman-teman sudah terreplace dan sudah tergantikan oleh CSRSS teman-teman yang baru yang tidak terkontain oleh virus ya guys ya. Selamat, komputer teman-teman juga selamat ya guys ya, tanpa perlu diinstal ulang ya guys ya. Setelah itu silakan teman-teman file yang CSRSS yang sudah tadi di copy ya guys ya, silakan teman-teman hapus saja biar aman ya guys ya. Dan oke, langkah berikutnya ya guys ya, bagi teman-teman yang tidak menggunakan sistem restore point tadi ya guys ya, silakan teman-teman menuju ke C, Windows, terus menuju ke sistem 32 dan silakan menuju ke CSRSS yang old tadi ya guys ya. Silakan hapus saja ya guys ya. Oke. Tapi memang di sini memang teman-teman tidak akan bisa menghapus karena mengapa? Nah, di sini ya guys ya, ternyata bisa dihapus ya guys ya. Oke. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tidak bisa dihapus ya guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman tidak ada yang bisa dihapus ya guys ya, mungkin ada yang bisa tidak dihapus gitu ya, CSRSS.old-nya. Silakan teman-teman menuju ke repair yang tadi ya guys ya, repair your computer yang tadi. Nah, silakan hapus lewat situ ya guys ya, lewat notepad yang tadi ya guys ya. Nah, mungkin seperti itu ya guys ya. Jadi, selamat. File CSRSS teman-teman yang sudah terkonten oleh virus itu sudah digantikan oleh file CSRSS yang baru. Oke guys ya. Dan perhatikan ya guys ya, bahwa file CSRSS ini harus sesuai dengan versi Windows teman-teman. Ingat ya guys ya, karena kalau tidak takutnya teman-teman juga akan mengalami blue screen malahan ya guys ya, karena CSRSS-nya tidak kompatibel seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin pertanyaan dari Bang Rex GeForce ini semoga bisa terjawab dan semoga mungkin bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama juga semoga bisa menjawab ya guys ya. Jadi tanpa perlu menginstal ulang, teman-teman bisa selamat komputernya ya, seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kali ini ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.